I declare and I decree the sin has got no hold on me. I am free, I am free, I am free. I got faith and I believe that Jesus died and rose for me. I believe, I believe, I believe that I am free, I am free, I am free. The work of the cross is final. The last word over my life. Bapak yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Maha Hadir. Engkau siap memberkati kami semua melalui ibadah kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saya percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita, Amin. walaupun kita tidak saling bertemu. Amin. Dan saya percaya bahwa Tuhan mempersiapkan kita, menakdirkan kita untuk menjadi lebih dari seorang pemenang. Amin, Amin, saudara. amin. Mari kita angkat pujian, lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala
Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia berjanji Dia akan menyertai kita. Musim demi musim, Dia pasti menyertai kita dan menuntun langkah kita. Haleluya. Satu pujian, semusim berlalu. Terima kasih Tuhan. Musim berlalu, namun
waktu yang terbaik dari Tuhan untuk kita semua. Lewati cobaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saya bersyukur buat apapun yang Tuhan sudah beri bagi kami. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Kuatkanlah hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan. Persiapkan hati saudara, kita akan menerima benih dari firman Tuhan. Bapa di surga, sampaikan isi hatimu buat gerejamu pada saat ini. Kami tahu Engkau mengasihi gerejamu, Engkau mengasihi anak-anakmu Tuhan. Hamba minta anugerah turun buat setiap kami, di setiap rumah yang ada, di setiap keluarga. Kami berdoa buat orang tua, papa, mama, suami, istri, anak-anak. Kami minta Engkau turunkan anugerah, jamah setiap kami semua Tuhan. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat amat baik bagi kami semua. Sampaikan isi hatimu. Sampaikan isi hatimu buat kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah saudara masing-masing, saya berharap setiap saudara menanti-nantikan setiap firman. Buka bersama saya firman Tuhan di Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-35 sampai 39. Roma pasal 8, ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa,
baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu berlaku dalam segala masa. Dalam keadaan saudara senang maupun susah, dalam keadaan saudara sedih, maupun saudara sedang bersuka cita, tetap kasih Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita. Kalau saat ini kondisi bangsa kita sedang menangis sebetulnya dengan wabah yang ada atau pandemi. Mungkin juga beberapa saudara di rumah saudara masing-masing, dengan keadaan saudara saat ini, saudara juga mungkin sedang menjerit dan menangis. Tapi saudara, ada satu kabar baik yang saya ingin bagikan kepada saudara, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kesengsaraankah? Penindasankah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita mengerti bahwa kasih Tuhan begitu baik dalam hidup kita, Tuhan itu selalu ingin dekat dengan kita. Apa yang saudara rasakan saat ini sejujurnya, Tuhan sudah merasakan 2000 tahun yang lalu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tahu kesedihan kita, Tuhan tahu kesengsaraan kita, dan Tuhan tahu apa yang menjadi kegalauan di hati saudara, kebingungan di dalam hati saudara. Saudara, kalau hari ini saudara dan saya masih bisa beribadah, meskipun kita lewat online, lewat live streaming seperti ini, tapi saya tahu bahwa Tuhan menyediakan media ini untuk saudara lebih intim lagi dengan Tuhan. Saudara bersama-sama dengan keluarga di tempat yang spesial. Bukan di dalam satu gedung yang besar, tapi di dalam tempat yang spesial di mana Tuhan ingin mengunjungi saudara pribadi lepas pribadi. Karena kasih Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Amin, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini apakah masih ada kerinduan di dalam hati saudara untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, jangan pisahkan aku dari kasih-Mu. Bahwa aku terus mendekat dengan Engkau. Bahwa aku terus bersama-sama dengan Engkau. Khususnya hari ini, aku ada di tempat ini, di rumah saudara masing-masing. Mungkin saudara ada di kamar saat ini, di kamar doa saudara. Saudara, hari ini Tuhan sedang mengunjungi saudara secara pribadi. Ada kasih Tuhan yang melimpah, Dia pengen memberikan kelegaan dan kedamaian di hati saudara. Saudara, saudara harus memiliki kerinduan yang sama seperti yang Dia rindukan bagi setiap kita gerejanya. Tahukah saudara, Dia setiap hari merindukan saudara dan saya untuk bersekutu bersama. Saudara, kondisi saat ini, saya pengen mengajak setiap kita semua untuk kita bersama-sama mengambil waktu, merenungkan akan kebaikan Tuhan. Mengambil bersama-sama untuk kita mengenal Dia lebih lagi. Setiap kita yang rindu dengan Dia, kita hanya bisa melihat bukan tangan Tuhan, tapi yang kita lihat adalah wajahnya Tuhan di sana. Saudara datang kepada Tuhan hari ini. Saya pengen saya akan lanjutkan firman Tuhan. Tapi saya ingin setiap kita semua menaikkan satu pujian dulu kepada Tuhan. Kita katakan bersama-sama, ku hidup karena anugerah-Mu. Biar kita memulai saat ini, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bahwa kita ada saat ini betul-betul karena Tuhan. Amin, saudara. Nyanyikan satu lagu bersama dengan saya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tak
ada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Katakan, ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku, semua karena cintamu. Memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Hidupku, pimpin jalanku. Mari kita minta kepada Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan sekali lagi bersama, Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Firman-Mu yang berkata, Tuhan, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi firman-Mu berkata, dalam semuanya itu, kami semua lebih daripada orang-orang yang menang. Sebab kami yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu, gereja-Mu yang ada saat ini, di mana mereka pun berada di tempat mereka masing-masing. Biar Tuhan turunkan kasih-Mu, damai-Mu melimpah dalam hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh sangat baik kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, saya lanjutkan firman Tuhan, saudara. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak enak saat ini, saudara, harus membawa kepada kita, kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Kita nggak bisa cuman mengandalkan kondisi di rumah yang ada dan kita hanya biasa-biasa aja di rumah. Tapi saudara, di tengah kondisi seperti ini, saudara harus memiliki kerinduan. Sebab kalau saudara tidak merindu dengan Tuhan, saudara tidak akan kenal Dia lebih lagi. Sebab hanya orang yang rindu, orang itu akan kenal hatinya. Seperti saudara,
ketika pertama kali saudara jatuh cinta. Saya percaya saudara tidak hanya saat saudara berkenalan, tapi saudara tahu orang yang saudara jatuh cinta itu seperti apa. Hatinya hari lepas hari ada kerinduan di dalam. Dan saudara ketika ingin menjalin hubungan yang lebih dalam lagi, saudara ingin mengenal lebih lagi, dimulai dari kerinduan itu. Sampai akhirnya saudara mengambil keputusan, dan dia mengambil keputusan sepakat untuk pacaran dengan saudara. Nah, di dalam pacaran itu saudara, ada pengenalan lebih dalam lagi sebelum saudara memutuskan untuk menikah. Tapi kalau saudara kenal siapa pribadi kekasih saudara itu, justru kondisi seperti ini, saudara semakin rindu dengan dia. Amin, saudara. Sederhana firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada saat ini saya ingin bagikan kepada saudara. Kalau saudara ingin mengenal dia, dimulai dari kerinduan. Sebab kalau saudara nggak rindu, kayak contohnya saat ini saudara live streaming, saudara mendengarkan khotbah saat ini. Tidak banyak orang yang mau dalam kondisi gini sebetulnya saudara. Saat mereka nyaman untuk mendengarkan firman. Padahal di media-media YouTube banyak yang lebih menarik mungkin secara dunia. Tapi kalau saudara punya kerinduan di dalam ingin berjumpa dengan kekasih saudara, saudara apapun yang terjadi, saudara akan tetap lakukan. Saudara akan tetap bagaimana caranya ya supaya aku bisa berjumpa dengan kekasihku. Tapi kalau sudah tidak ada kerinduan, saudara ibadah akan hambar. Saudara akan mulai, suasana udah gak menyenangkan. Ya sudahlah. Kita mungkin Kristen udah lama, kenal Tuhan udah lama. Kita akan mulai menjauh dan berkata, udahlah. Setelah sudah mulai menjauh saudara, kita mulai berasa bahwa malaslah ke gereja, malaslah ibadah, malaslah ikut live streaming nonton, lebih baik buka drama Korea. Mulai berasa bahwa mulai mundur dari ibadah. Mulai saudara berkata, udahlah, ini nggak enak. Lebih ini yang lebih menarik. Setelah itu, setelah saudara tidak mau beribadah, setelah saudara tidak ingin lagi baca firman, tidak ingin lagi mendengar firman, saudara mulai malas berdoa. Saudara berkata, aku doa ya begini aja, kondisi tidak berubah. Saudara mungkin berkata setelah itu, sudahlah, ibadah doa diumumkan, ikut doa, malas lebih baik aku nonton yang lain yang lebih menarik. Setelah saudara malas berdoa, malas beribadah, saudara juga mulai malas terlibat dalam urusan-urusan rohani. Sudahlah terlibat pelayanan, sekarang juga live streaming. Aku juga gak dibutuhkan di dalam pelayanan. Ketika saudara merasa begitu, sekali lagi saudara, ini adalah satu tanda-tanda. Ketika kita sudah malas dengan urusan dengan hal-hal yang rohani, saudara akan mulai terlibat dalam urusan yang namanya kedagingan. Urusan daging. Kita mulai berpikir diri kita sendiri. Mulai diajak terlibat di dalam pelayanan, di dalam kondisi seperti ini. Lalu saudara berkata, apa untungnya buat aku? Aku gak dapat apa-apa dalam pelayanan itu. Gak ada untungnya. Lebih baik aku uruskan urusanku sendiri. Setelah itu saudara akan lebih bersemangat dalam urusan-urusan kedagingan. Saya ingin memberitahukan kepada saudara, hati-hati. Ketika hati ini bermula dari tidak ada lagi kerinduan dengan Tuhan, saudara mulai menjauh sedikit demi sedikit dari Tuhan. Saudara sudah mulai merasa, tidak menyenangkan yang namanya hal-hal yang rohani itu. Tidak menyenangkan mendengar firman. Saudara sudah mulai bisa berpikir dan saudara melihat, sudahlah. Aku malas beribadah. Aku malas berdoa. Saudara mulai mengurusi urusan saudara secara pribadi. Dan mulai saudara terlena. Dan saudara mulai masuk dalam urusan kedagingan. Di titik ini sekali lagi saya ingin beritahukan kepada saudara. Apalagi ketika saudara sudah mulai semangat dalam hal-hal daging.
Ini adalah tanda-tanda kejatuhan kita sebagai orang percaya. Survei membuktikan saudara, saya baru beberapa lama ini melihat satu survei. Di tengah kondisi seperti ini, sebetulnya saudara ya, banyak orang yang Kristen juga sudah mulai undur dari Tuhan. Mereka yang dulu sudah melayani, survei menunjukkan bahwa mereka bukan malah semakin dekat dengan Tuhan, tapi malah mereka semakin mengurusi kepentingan mereka sendiri, mengurusi hal-hal daging. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman ini mengajari setiap kita untuk kita ngerti bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kesengsaraankah, penderitaankah? Saudara harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Saudara harus kenal Dia di tengah kondisi seperti ini. Di tengah kondisi yang gak enak yang saudara dan saya alami saat ini. Di tengah bangsa kita sedang mengalami pandemi ini. Saudara tahu justru disinilah saatnya saudara bersama-sama dengan gerejanya harusnya bersatu dan semakin dekat. Semakin menyatukan diri dengan Tuhan. Bukan semakin memisahkan diri. Saudara, ketika saudara mulai memisahkan diri, saudara akan terhilang. Saatnya, saat ini gereja Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk kembali datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Saudara tahu, hanya dengan kerinduan kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan, saudara bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena saudara tahu siapa yang ada bersama dengan saudara. Saudara tahu siapa yang ada di pihak saudara. Justru dalam keadaan seperti inilah, saatnya saudara harus datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku semakin rindu dengan Engkau. Saudara, saya pengen mengajak saudara datang kepada Tuhan lagi. Saya pengen mengajak saudara untuk berdoa di tempat saudara masing-masing. Kalau saudara ada bersama dengan orang tua saudara, kalau saudara ada bersama-sama dengan anak saudara, atau istri, atau suami saudara, gandeng mereka. Saudara mulai berkata, mari kita sama-sama cari Tuhan di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah kita, biar ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, katakan lagi lagu ini dari awal. Ku hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, semua karena anugerah-Mu. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku,
Sekali lagi katakan Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan namaku ini. Engkau alasan namaku ini. Engkau alasan namaku ini. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu, semua masing-masing di rumah mereka Tuhan. Yes Tuhan. Biar Kau yang menolong Amin. setiap hati yang bingung saat ini. Amin. Setiap hati yang tawar. Setiap hati yang sudah tidak ada lagi kegairahan dengan Engkau. Tuhan Yesus, tarik setiap hati anak-anak-Mu ini Nama Yesus. untuk mendekat kepadamu. Amin. Sebab firman-Mu berkata di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Hanya ada bersama dengan Engkau. Hidup kami tenang, hidup kami aman. Amin. Hidup kami diberikan kedamaian. Tuhan Yesus, Kau tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu. Dalam urusan pekerjaan, dalam urusan ekonomi. Kami percaya Engkau yang menjagai, Engkau yang Amin. memberkati. Amin. Kau Allah yang merupakan Bapa kami. Kau Allah yang hidup. Sanggup mencukupi segala keperluan kami. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Engkau, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana yang Kau sampaikan. Hamba berdoa Tuhan berikan kekuatan. Setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, sedang terbaring di rumah sakit, dimanapun mereka berada maupun juga di rumah. Saat ini Tuhan, biar Kau sendiri yang menumpangkan tangan atas mereka. Dalam nama Yesus. Dan biar kiranya kesembuhan Tuhan alirkan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kesembuhan Tuhan. Mengalir, kesembuhan turun dari sorga atas setiap anak-anak-Mu. Setiap kami semua yang mendengarkan firman ini juga yang hilang pengharapan. Biar Tuhan munculkan kembali pengharapan yang baru. Karena kami tahu Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau memberikan kekuatan. Kau memberikan penghiburan. Ada beberapa anak-Mu mungkin yang sedang sendiri saat ini. Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi kekasih dalam hidup mereka. Engkau yang menjadi Bapa. Engkau yang menjadi sahabat. Kami tidak sendiri lagi. Tapi kami ada bersama-sama dengan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk saat ini, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita pada saat ini. Saudara di rumah masing-masing, kalau saudara punya roti dan anggur, saudara bisa bawa bersama-sama untuk kita berdoa. Mengingat kembali bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati buat saudara. Dan percayalah, saat ini Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau yang sakit sudah disembuhkan. Engkau yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan dalam hidupmu. Engkau yang sedang mengalami persoalan, Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Amin. Caranya gimana? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi ketika hatimu tertuju kepada Tuhan saat ini, percayalah, Tuhan sudah membuka jalan keluar dalam hidup saudara. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkat kembali roti dan anggur ini. Dan kita minta anugerah Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, lakukanlah ini boleh menjadi peringatan akan aku. Kami mengangkat tubuh-Mu. Kami tahu ini adalah tubuh-Mu Tuhan. Yang dipecah-pecahkan bagi setiap kami. Kami akan makan tubuh-Mu.
Biar setiap Tuhan tubuhmu yang dipecah-pecahkan boleh menghancurkan setiap kedagingan kami. Diganti dengan kehendak-Mu yang boleh kami lakukan dengan kerinduan karena kami mencintai Engkau. Karena kami tidak ingin menjauh daripada-Mu. Biar setiap kedagingan kami ditaklukkan oleh kuasa-Mu, oleh tubuh-Mu saat ini Tuhan. Kami ingin makan bersama-sama tubuh-Mu. Di dalam nama Yesus menyatu dengan tubuh kami. Firman Tuhan berkata bahwa ini adalah cawan perjanjian baru. Tuhan Yesus saat ini ada perjanjian yang baru antara umat-Mu dengan Engkau. Ada komitmen yang baru bahwa hati kami akan melihat kepada Tuhan. Kerinduan kami akan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus, menyatulah dengan tubuh kami. Biar darah-Mu Tuhan memberikan kehidupan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami minum darah perjanjian baru. Materaikan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan bersama. Yesus pegang erat tangan kami Tuhan. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Oh Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau alasan selama ku kiranya berkat Tuhan turun dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam setiap apapun yang kau kerjakan dan kau buat. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Dan jadilah berkat. Dan kuasa Tuhan mengalir dan urapan yang baru Tuhan turunkan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara.